نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أحمده سبحانه وتعالى ثم أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار إلى نهجه إلى يوم القيامة. قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tidak henti-hentinya kita senantiasa membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak, begitu agung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita miliki. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakannya, jika kita menghitung dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, tidak akan bisa kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semua. Bahkan sebagian kaum salaf mengatakan, fala nadri ayyahuma nashkur, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan, yang kita miliki. Beliau mengatakan sampai kita tidak mengetahui apa yang harus kita syukuri, harus bagaimana kita ini melakukan atau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, ikhwani, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, hendaknya kita senantiasa membasahi lisan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentunya tidak henti-hentinya senantiasa al-khatib mewasiatkan untuk khatib pribadi dan juga jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa ayul ikhwah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui jamaah sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyinggung, menegaskan, menyebutkan di berbagai macam surat, di banyak ayat tentang ahamiyatut taqwa, yakni pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat sungguh sangat dahsyat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasul
dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian kiflaini, yakni rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dari ayat-ayat Allah dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang ahamiyatut taqwa. Sampai-sampai Fadilatul Syekh Sa'id Al-Qahtani rahimahullahu taala menuliskan satu kitab membahas tentang taqwa, at-taqwa, at-taqwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, thumma usalli wa usallim ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayuhan nas, ayuhal muslimun, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih, wala tamutunna, janganlah kita meninggal melainkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa al-Islam, agama yang dimana Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, satu-satunya agama yang dimana kalau kita pengen masuk surga tentunya tidak lain dan tidak bukan dengan membawa agama Islam, dinul Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara para ulama bahkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menjelaskan tentang definisi takwa. Salah satunya datang dari perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib berkenaan dengan definisi takwa. Yakni kata beliau radhiyallahu taala anhu, at-taqwa al-khaufu minal jalil. Yakni kita senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat ar-Rabb yang kita sembah. Maka dari sini tidaklah seorang hamba dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim satu tujuan asas yang dimana para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan hakikat takwa itu sendiri, yakni an ta'budallaha wahdah, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa menjelaskan tatkala bahwasanya wasiat takwa ini bukan berlaku hanya kepada kaum muslimin, bukan berlaku hanya kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi berlaku juga untuk orang-orang sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullah." Dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada orang-orang yang sebelum kalian dan juga kepada kalian an tattaqullah, yakni agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini digandeng, yakni wa in takfuru, dan jika kalian berbuat kesyirikan, kekufuran. Maka dari sini Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan bahwasanya tarabut, yakni antara takwa dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka dari sinilah sahabat Ali bin Thalib mengadakan al-khaufu minal jalil. Kemudian yang berikutnya adalah wal amalu bitanzil, yakni kita beramal, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dengan syariat yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, bukan dengan mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama Islam. Maka orang yang tidak melakukan atau tidak mentaati perintah Allah dan menjauhi perintah Allah, bahkan melakukan syariat ibadah yang tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak dikatakan orang ini bertakwa. Maka dari sini ayolah ikhwah, jamaah sidang Jumat yang semoga Allah Subhanahu wa taala, yang dimana at-taqwa al-amalu bitanzil, yakni kita mengamalkan, kita beribadah kepada Allah, kita beribadah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang Allah turunkan dan juga dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya dikatakan takwa adalah wal istidadu liyaumir rahil, yakni kita senantiasa mempersiapkan diri bekal kita
untuk kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat yang tidak bisa kita pungkiri. Maka dari sini, untuk apa kita hidup di dunia ini sedangkan kita tidak merealisasikan hakikat kita ada di dunia ini? Untuk apa kita hidup di dunia ini sementara kita tidak pernah beribadah kepada Ilahi Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa kita memiliki umur akan tetapi kita tidak menggunakannya untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dari sini jamaah sekalian, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqyas, yakni orang yang cerdas adalah orang yang aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Inilah orang cerdas. Ini orang-orang yang senantiasa mengingat kematian, dan juga orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri bekal untuk kehidupan abadi akhirat. Itulah at-taqwa, at-taqwa ya ikhwah, ma'asyiral muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam mengarungi kehidupan dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu ya'lamu ma tasna'un.